Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Imunaningsih, NIM E 2019-2028, Prodi Ekonomi Syariah 1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Jember. Di sini saya akan memberi tanggapan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, SCMI, selaku dosen pengampu ekonomi mikro Islam. Ekonomi tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Selanjutnya yaitu siklus perekonomian tiga sektor, ada perusahaan, pemerintah, dan rumah tangga. Selanjutnya yaitu adanya campur tangan pemerintah menimbulkan dua perubahan penting. Yang pertama yaitu pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah atau T menambahkan pengeluaran agregat atau AE pada industri dan rumah tangga. Ketika ekonomi dua sektor itu tanpa kebijakan pemerintah akan bertambah. Yang kedua yaitu pajak memungkinkan pemerintah melakukan perbelanjaan dan ini akan menaikkan perbelanjaan agregat. Pemerintah akan mendapatkan pendapatan dengan mengambil pajak dari pajak industri, pajak individu. Karena belum ada perdagangan dengan luar negeri, maka perekonomian tiga sektor dinamakan perekonomian tertutup. Selanjutnya yaitu aliran baru perusahaan kepada pemerintah akan menjadi pendapatan pemerintah. Pengeluaran jasa yang diproduksi perusahaan akan menjadi pembelian barang dan jasa yang diproduksi perusahaan. Aliran pendapatan dari sektor pemerintah ke rumah tangga dan industri akan menjadi pembiayaan atas penggunaan faktor-faktor produksi rumah tangga dan industri oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk tiga tujuan. Yang pertama yaitu ditabung, yang kedua yaitu membayar pajak dalam keseimbangan berlaku kesamaan. Rumusnya yaitu Y sama dengan C plus I plus D, sedangkan setiap tingkat pendapatan nasional berlaku Y sama dengan C plus S plus T. Selanjutnya yaitu syarat dengan penawaran agregat atau S, A sama dengan agregat demand. Dalam perekonomian yang tidak melakukan perdagangan luar negeri, AS sama dengan Y, sehingga pada keseimbangan pendapatan nasional berlaku persamaan C plus I plus D sama dengan C plus S plus T. Maka selanjutnya yaitu pajak dan pajak yang tidak langsung. Yang pertama yaitu pajak langsung, jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Yang kedua yaitu pajak tidak langsung, yaitu pajak yang bebannya dapat dipindahkan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk pajak pendapatan. Yang pertama yaitu pajak regresif, yaitu persen pajak turun ketika pendapatan naik. Yang kedua yaitu pajak proporsional, yaitu persen pajak tetap untuk berapapun tingkat pendapatan. Yang ketiga yaitu pajak progresif, yaitu persen pajak naik ketika pendapatan naik. Selanjutnya yaitu efek pajak terhadap konsumsi dan tabungan. Pajak akan menurunkan disposables karena yaitu turunan konsumsi C dan tabungan S juga turun. Sekian dari saya, apabila ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.